walidayya wa tarhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfir li biha wa walidayya wa tarhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan saya iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi kitabih Fathur Rabbani wa bi kitabih Jala'ul Qadir wa Minhajul Arifin insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kasih sayang dan rahmatnya untuk kita sekalian yang hadir pada malam ini, orang-orang yang berimpak dan bersedekah pada malam ini dan di kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rezeki untuk kita dan mereka semua. Mudah-mudahan Allah juga selalu dalam hidup hari-hari kita mencurahkan rezeki yang banyak untuk pian sabarataan, untuk kita semua di sini, untuk anak-anak kita, ibu bapak kita, handai tolan kita, jiran tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya selalu untuk kita dan ridhonya. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita sebagai jumratus sahidah, jumrah golongan orang-orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul utusan Allah sebenar-benarnya kesaksian. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersama Nabi SAW, was-siddiqin dan orang-orang siddiq, was-solihin orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Umrah barang, amin. Faqala al-musannif rahimahullah, aina anta man haja ya kadzab. Masyaallah, di manakah engkau wahai orang-orang yang suka berdusta? Anta qaimun ma'a malika, engkau mengaku berdiri di hadapan Tuhanmu. Tapi salah. Anta qaimun, engkau berdiri ma'a malika. Engkau berdiri bersama harta bendamu. Wa walidika, bersama anak-anakmu. Wajahika, dengan kehormatanmu, jabatanmu sebagai pejabat. Wasyirkika, dan kesirikanmu bil khalqi wal asbab, dan kesirikanmu dengan makhluk dan sebab-sebab. Begini, jabatan itu bisa mensirikkan kita, harta itu bisa menjadikan kita sirik kepada Allah secara batiniah, sirik batiniah namanya, sirik batiniah. Kayak apa itu? Anak pun bisa menjadikan kita sirik batiniah. Contoh, harta menjadi sirik batiniah. Ada kata-kata apa istilahnya, di dunia ini jar asal ada duit aja jar segala-galanya bisa, apa ya bahasanya adalah apa ya, segala-galanya dengan duit. UUD jar, ujung-ujungnya duit. Segala sesuatu di dunia ini mudah aja jar, asal ada duit aja jar, mudah aja. Nah, itu berarti kita hidup menuhankan duit namanya. Itu yang disebut dengan sirik batiniah. Sirik batiniah. Berarti bukan Allah pegangan kita. Berarti pedoman kita adalah duit.
Bukankah engkau berkata jar saya hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah, cukup Allah yang aku pedomani dan Allah sebagai hasil. Kenapa engkau berkata bila ada duit semua urusan beres lancar, ya kah? Subhanallah. Berarti Tuhanmu adalah duit. Makanya saya mengatakan, ya kadzab, wahai pendusta dengan omonganmu. Kamu berkata Tuhanku Allah, pedomanku adalah Allah, wakilku adalah Allah, tapi dalam hidupmu yang kamu lakukan adalah duit. Subhanallah. Nah ini jangan sampai terjadi itu, jangan sampai ada di dalam hati pikiran kita kayak itu. Ya memang duit itu penting, perlu, cuma jangan sampai mendominasi itu bahasa barat pulang. Apa ya mendominasi, menguasai hati kita. Hilanglah Allah di dalam hati kita. Berarti zikir kita selama ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 7 laksa kurang 1000. La ilaha illallah, anta kadzab, jasa engkau pendusta mengatakan semua itu, seolah-olah zikirmu tidak berguna dalam hidupmu. Nah tidak bisa itu. Jadi tidak bisa. Jadi zikir itu pasti menghasilkan. Makanya zikir itu dari lisan sampai kepada hati, sampai kepada sir. Di dalam sir itu ada pulang yang disebut dengan latifatil sir, yang tersembunyi daripada sir itu. Subhanallah. Yang disebut dengan akfaul khafi, yang tersembunyi dari sir. Itu sama sembunyian, bila kuning sembunyian, bila putih sembunyian, bila habang sembunyian. Sama cahayanya seperti itu sampai ke atas, sampai ke lisannya. Jangan berwarna-warni. Bila berwarna-warni itu ada apa? Tidak selaras namanya. Zikirnya hujat, tapi sampai di aras. Ada juga hunang kada sama. Ya, itu menunjukkan yang dituju, tidak ada yang lain selain itu. Allahu tidak perlu mengejar jumlah, tidak perlu maksudnya jumlahnya berapa kali. Nah, nanti manusia itu terbagi 3 keadaan: awam, kawas, dan kawasul kawas. Pelajaran kayak itu juga, pelajaran ilmu ma'rifah, ilmu agama itu terbagi 3: awam, kawas, dan kawasul kawas. Jangan melajari orang kayak lo misalnya terbulik-bulik. Misalnya terbulik-bulik, misal kayak ini. Pertama kali orang mengenal Islam itu kan mu'alaf namanya. Iyalah. Mu'alaf tuh kayak apa? Apa yang pelajari mu'alaf tuh orang yang baru masuk Islam? Apa ya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Zikirnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Betul. Itu mu'alaf, pelajaran mu'alaf. Naik ke tingkat yang kedua setelah itu, mengenali pengertian di dalamnya. Iyalah, mengerti ini. Bagaimana pelaksanaannya dalam hidup sehari-hari. Nah, yuk, kapan subhanallah diucapkan, kapan alhamdulillah diucapkan, itu tingkat kawas. Kemudian kenapa kita harus mengucap subhanallah, kenapa kita harus mengucap Allah Akbar, kenapa kita mengucap Allah la ilaha illallah, kenapa la ilaha illallah, kenapa? Itu tingkat kawas dah. Tingkat kawasul kawas, makna sudah. Ya nahu jangan batuin dikir juga kalau sudah orang makna tuh, ya kan? Apalagi hanya hoja, karena pelajaran sudah tingkat kawasul kawas. Nah karena sampai aja kita ke sana, sampai aja tunggal di kita menjelajahi, ya lah, sampai kita ke sana. Nah batu ya juga kan, batu sehingga akhirnya apa maksudnya batu ya? Artinya setiap dia berkata, berbicara, sudah maknanya zikir, sudah maknanya zikrullah yang diakui oleh Allah aja wajalla. Banyak kayak Jona mengaku kayak itu, tapi tidak diakui oleh Allah aja
Azza wa Jalla. Itu masalahnya. Jadi karena itu kita mendasari pemahaman sedikit demi sedikit. Antal kadzib, engkau kadzab, engkau pendusta. Engkau menuhankan segala sebab. Bah, biar anak ulun bae anak kawin bah aja. Takajut anak, takajut orang tua anak kawin anak. Bah jujuran berapa ini? Anu bahajar, bebiniannya meminta bahajar 50 juta. Buat takajut abahnya. Melihat di dompet, bah iya sudah nih. Melihat di saldo di tabungan, abahnya sejutaannya, nasib juga ya abahnya nih. Sangkanku 100 juta tadi itu tabunganku sekali dilihati sejutaannya. Kayak apa mengawinkan anak asakara kawan nih. Gitu kalau lah pikir. Tapi gak kembalikan Allah. Allah, ikan ya kah? Memberi bisa aja kawinnya. Insya Allah. Nah, jalanilah hidup. Ayo nak jalani hidup. Nah, asal jangan begasakanlah. Udah jalani. Kawinnya ya, nak kayak pian ini mencungkungan kawin jangan lah. Iyalah. Nah, di Banjar juga kawin. Nah, kawin. Buktinya aja kawin. Iya lah. Nah, protes lah pian dulu. Kadai aja kawin enggak apa cara masing-masing ada dengan cara begawi. Ada nang ke hutan, lu keluar masuk hutan nanya kau dapat duit. Ya kalau ada nang abahnya bisi tabungan kada terlihat rupanya ada bisi simpanan emas di rumah. Nang ke hutan menunjukkan lawan si anak macam-macamnya cara. Semua itu rezeki Allah. Subhanallah. Kembalikan sebab itu kepada Allah, bukan kepada sebab-sebab yang apa mata kita lihat. Subhanallah. Bila tidak engkau berdusta, engkau sudah berzikir la ilaha illallah, berarti engkau sadar segala sebab itu tidak lain adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa walidika, tentang anakmu, kamu membanggakan anakmu. Oh, anakku hebat, ini sebagainya. Ya lah. Boh, kamu berapa sih anak? 2 aja kah? Aku 13. Wah, kayak pasukan aja lagi. Jangan, hati-hati kamu untuk apa? Anda mesti diam aja, tenang aja. Nih, amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengarahkannya kepada kebaikan. Nah, mendidik anak sebagai kebaikan. Ya kan, tapi mendidik juga Pak, ya lah. Tiap guru di sekolah mendidik ya lah, mengarahkan kepada kebaikan. Wabijahika, maupun dengan kehormatan. Anta tadai qarbul haqi azza wa jalla al-kajab. Engkau mengaku untuk engkau dekat dengan al-haq, tapi sebenarnya engkau al-kajab, engkau adalah pendusta. Mudahan kita kada pendusta lah. Nah, jadi ketika kita belajar agama, ada johir, pasti ada batin. Di dalam batin itu ada lagi batinnya. Nah itu. Jadi 3 tingkatan. Johir nang nampak, kemudian batin nang mulai kada tampak tersembunyi. Nang ketiga adalah batinul batin. Batinnya di dalam batin. Subhanallah. Itu di dalam agama. Kalau ingin kita masuk ke sebuah ruang yang benar-benar tadi. Jadi jangan terbulik. Pelajaran tuh, pemahaman keagamaan tuh jangan terbulik supaya kita paham. Bacaan ini bagus, bacaan ini bagus, bacaan ini bagus, bacaan ini. Itu pelajaran awal. Bacaan ini itu pelajaran awal. Pelajaran kawas, bagaimana maksudnya nih bacaan ini? Untuk apa makna maksudnya bacaan ini? Bagaimana pelaksanaannya? Penghayatannya bagaimana bacaannya? Nah, bagaimana bacaan-bacaan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tingkat yang ketiga, kawasul kawas, makna turumus nang apa menjadikan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Bo, mengantuk ke Bo? Mengantuk kah? Kada kah? Kalau yang mengantuk gue, bawa minum kopi adalah. Ada Coca-Cola bang adalah. Ada juga. Anu buat palu ini gue lawan semalam ada kelak. Anu pas palu hendak melamar bebinian,
abahnya anak melihat ini jalan nang abahnya kah calon mintuhannya kah ikam bujur lah nang ambil lokahku semalam aro anu paloy apa kesal pana paloy sakit pana kayaknya dapat pulang bebinian lain paloy ini dapat bebinian lain pulang alhamdulillah rupanya bebinian ini merasa juga pina sakit jar paloy ini hidup kayak apa anak manapkahiku kena hidup berumah tangga ya pak anu jar nang bini anang calon bini paloy ini anu bangnya kita putus jikin jar iya kah jar paloy mah pakajut paloy ini paloy ini kada konah aja orang kada konah tuh kada merasa cukup kah ada kau menerima paloy besar anu dah asa hendak kiamat hari ini ya paloy lah itu aja paloy ada kenapa kah ada ide timbul tiba-tiba pikiran bah putuslah aja padahal aku anak nukeran aja paloy jadi lawan nang calon bini paloy ini anak nuker kendaraan PCX aku ini aja paloy putuslah kita sayangnya kendaraan PCX jar paloy iya kajar nang babiniannya tetap ngundang itu aku anu ajar bercanda aja nang tadi cuma dengan putus tadi itu bang ajar ada kendaraan kan anu jajar kan bercanda aja aku tadi itu jar jadi jawab kalau jawab apa paling sama jawab aku ini bercanda juga coba bercanda juga nang nukar PCX Honda PCX ya apa nih nasib juga ya kalau lah sama-sama bercanda itulah dunia, canda itu adalah dunia ya kan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu rabbi wa rabbi sayyidina Muhammadin atawassalu bi kulli doa bijahi sayyidina Muhammadin Allahu rabbi wa rabbi sayyidina Muhammadin atawassalu bi kulli doa bijahi sayyidina Muhammadin Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min salawatika Rabbi barik ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min barakatika Allahu rabbi wa rabbi sayyidina Muhammad atawassalu fi kulli doa bijahi sayyidina Muhammad ya rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim wa munzilat taurati wal injil wal zaburi wal qur'anil azim Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min salawatika Rabbi barik ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min barakatika antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un anta zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min salawatika
Allahu Rabbi wa Rabbi Sayyidina Muhammad, atawassalu fi kulli du'a bijahi Sayyidina Muhammad. Allahu Allah Tuhanku dan Tuhannya Nabi Muhammad. Aku bertawassul di setiap